Nah, di sini Kementerian Sosial itu mengambil datanya dari mana? Yang pertama itu yang pasti ngambil datanya itu dari data DTKS, yaitu yang sudah masuk di data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ketika belum masuk di data DTKS, ya ini belum bisa. Makanya banyak sekali yang tanya ke saya terkait dengan saya itu kok tidak dapat bantuan, ya misalkan PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, pendamping PKH, KPM PKH, dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika bepergian jangan lupa memakai masker. Jadi ketika pergi-pergi, maskernya jangan sampai tidak dipakai. Kemudian yang kedua itu sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Ya, kemudian yang ketiga, hindari kerumunan, ya, jaga jarak minimal 1 meter. Mudah-mudahan kita semuanya mari berdoa bersama-sama kita terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan kepesertaan PKH. Seperti kita ketahui dan saya sampaikan di video sebelumnya bahwa target graduasi KPM PKH di tahun 2021 itu 30%, di mana di tahun 2020 ini target graduasinya yaitu 10%. Ya, artinya di tahun depan ini kemungkinan besar akan ada peserta PKH baru. Nah, di sini Kementerian Sosial itu mengambil datanya dari mana? Yang pertama itu yang pasti ngambil datanya itu dari data DTKS, yaitu yang sudah masuk di data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ketika belum masuk di data DTKS, ya ini belum bisa. Makanya banyak sekali yang tanya ke saya terkait dengan saya itu kok tidak dapat bantuan, ya misalkan PKH. Nah, saran saya pertama silahkan ya Bapak Ibu itu ngecek ke balai desa, ya ngecek apakah sudah masuk di data DTKS atau belum. Silakan langsung bertemu dengan operator search engine-nya. Ketika sudah masuk di data DTKS itu berarti mempunyai peluang untuk bisa mendapatkan bantuan apapun, gak hanya PKH, bisa BPNT, minimal mendapatkan kartu Indonesia Sehat yang tidak membayar. Ya, namun apabila belum masuk di data DTKS, silakan bisa mendaftarkan diri. Ya, silakan membawa persyaratan seperti KK, KTP, setorin ke operator search engine-nya. Ya, walaupun di situ nanti ada proses ya, ada musdes, musyawarah desa terkait dengan DTKS. Kemudian nanti ketika lolos ada verifikasi ke lapangan ya dan lain-lain. Ini waktunya tidak sebentar. Minimal itu paling cepat itu 3 bulan. Ya, ini bisa masuk mulai dari pengusulan sampai masuk di data DTKS seperti itu. Ya, itu harus masuk di data DTKS ya ketika Kementerian Sosial itu mau mengambil calon peserta PKH baru. Kemudian yang kedua, ini Kementerian Sosial itu mengambil datanya dari peserta BPNT atau peserta sembako, ya penerima bantuan sembako yang 200.000 itu. Nah, kenapa kok ngambil dari data itu? Karena ya seperti kita ketahui, peserta BPNT atau KPM BPNT itu sudah mempunyai KKS atau ATM. Nah, artinya di sini sudah tidak harus membuat ATM baru lagi ke bank. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu harus mempunyai komponen PKH. Ya, misalkan komponen kesehatan, ya, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Ya, seperti kita ketahui kalau komponen kesehatan itu ya ada ibu hamil atau nifas, kemudian balita,
Kemudian sekarang ada tambahan baru namanya TBC atau penderita tuberkulosis. Kemudian kalau komponen pendidikan itu ya anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kemudian kalau yang kesejahteraan sosial itu ada lansia, ya lanjut usia, minimal usianya 70 tahun kalau di PKH. Kemudian ada disabilitas berat. Nah, disabilitas berat ini yang memang sudah tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapa-ngapain lagi lah intinya. Nah, itu dinamakan disabilitas berat, itu masuk di kesejahteraan sosial. Nah, kemudian yang tidak menerima bantuan BPNT atau sembako namun sudah masuk di data DTKS, apakah mungkin bisa menjadi peserta PKH? Sangat mungkin sekali. Ya, yang penting di sini orang tersebut itu ya masuk di desil 1 atau desil 2. Ya, dimana seperti kita ketahui KPM PKH dan KPM BPNT itu masuk di desil 1 ya atau 2. Ya, jadi kalau misalkan desilnya masuk di 4 ya atau 4 plus itu tidak akan masuk menjadi peserta PKH atau BPNT. Ya, jadi yang masuk di desil 1 atau desil 2. Nah, itu mempunyai peluang untuk bisa menjadi peserta PKH. Sangat mungkin sekali. Ya, yang penting harus masuk di data DTKS. Seperti itu. Ya, sudah paham semuanya ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Kementerian Sosial mengambil data calon KPM PKH. Itu saya ulangi lagi, yang pertama mengambil dari data DTKS, kemudian yang kedua ya mengambil dari peserta BPNT atau sembako, kemudian yang masuk di desil 1 atau desil 2. Ya, jadi seperti itu. Namun yang belum menjadi peserta BPNT tapi sudah masuk di data DTKS itu juga mempunyai peluang untuk bisa menjadi peserta PKH. Ya, seperti kita ketahui bahwa bantuan pemerintah itu adalah sifatnya kuota, jadi giliran. Jadi ketika ada yang sudah tidak menerima bantuan, nanti bisa digantikan dengan orang lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.